Saham DILD, saham properti yang banyak dipegang oleh investor Pak Lo Keng Hong ini, naik lebih dari 55% dalam waktu 1 bulan terakhir aja. Dan kalau dihitung, sejak awal harga pembeliannya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, saham ini sudah hampir beggar sendiri nih di portonya Pak Lo Keng Hong. Nah, belajar dari beliau, gimana sih caranya kita nemuin saham kayak gini? Dan kira-kira beliau bakal mulai jualan di harga berapa nih? Nah, buat teman-teman yang mau belajar, yuk kita tonton video ini sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham DILD. Seperti apa kondisi fundamentalnya dan bagaimana valuasinya di harga sekarang, dan apa nih yang menjadi alasan saham ini menarik banget buat Pak Lo Keng Hong. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan hampir beggar kurang dari 1 tahun. Saham DILD begini alasannya. Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 1 tahun 2023. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, kita bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Untuk nama PT-nya adalah PT Intelland Development Tbk, kode sahamnya DILD, dan ini merupakan logo perusahaan mereka. Nah, kalau kita mulai dari sejarah didirikannya, DILD ini ternyata sudah berdiri cukup lama nih, yaitu sejak tahun 1983. Atau dalam artian sudah 40 tahun nih beroperasional di Indonesia. Selanjutnya dari sisi IPO, untuk DILD IPO di tahun 91 nih, atau sudah 32 tahun IPO di Indonesia, kita bisa jual beli sahamnya di bursa. Lalu kemudian dari sisi persentase kepemilikan masyarakat, per video ini dibuat di tanggal 27 Mei ya, tahun 2023, itu ada di angka 45,42%. Nah, angka 45,42% ini tergolong cukup oke lah ya, cukup banyak, tapi nggak sampai lebih dari 50%. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa ngambil keputusan buat DILD ini. Nah, lanjut, dari sisi market cap ada di angka 2,67 triliun rupiah nih. Meskipun angka sudah triliun rupiah, tapi ini masih tergolong cukup kecil ya. Nggak bisa dikatakan sebagai saham blue chip yang biasanya punya market cap di atas 60 triliun rupiah. Nah, kemudian selanjutnya dari sisi segmentasi revenue, seperti yang kita tahu, DILD ini kan perusahaan properti ya. Mereka membagi penjualan mereka menjadi beberapa segmen. Yang pertama yang paling besar ada segmentasi high rise ya, yang menyumbang 76,8% dari total penjualan mereka. Lalu kemudian kedua terbesar ada perumahan 8,7%, fasilitas 6,5%, kawasan industri 4,3%, dan terakhir perkantoran yang menyumbang 3,7% aja. Nah, sekilas kalau kita lihat dari segmentasi ini, terbesar memang high rise ya, plus perumahan yang sudah menyumbang lebih dari 80% total pendapatan perusahaan. Jadi sangat jelas DILD ini adalah perusahaan properti bergerak di bidang penjualan high rise dan perumahan. Kemudian selanjutnya dari sisi informasi pembagian dividen, ternyata DILD ini tidak membagikan dividen nih sejak 4 tahun terakhir. Kemudian fakta menarik selanjutnya, yaitu ternyata Pak Lo Keng Hong, yaitu Warren Buffett-nya Indonesia ya, memiliki 6,62% saham DILD ini, yang tergolong cukup besar ya, karena kepemilikan sudah di atas 5%. Nah, kalau kita update beritanya, Pak Lo Keng Hong itu ternyata sudah beli itu cukup lama ya, tapi belum sampai setahun terakhir. Nah, di sini ada informasi keterbukaan informasi, kita bisa baca. Tanggal transaksi tanggal 10 Agustus tahun 2022, beli saham DILD di harga 147. Ya, dari yang awalnya punya 198 juta lembar, sekarang jadi punya 651 juta lembar atau 6,28% waktu itu. Nah, sini ada DILD dan ada tanda tangan Pak Lo Keng Hong. Jadi memang waktu pertama kali beli, beliau itu beli di 6,28% total kepemilikan sahamnya. Nah, sekarang angkanya sudah naik ya, jadi 6,6%. Jadi memang beliau ini rajin mengakumulasi saham DILD ini juga. Dan kalau kita coba bandingkan ya dengan penutupan harga saham di tanggal 26 Mei kemarin, yaitu di harga 258, berarti Pak Lo Keng Hong ini dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah mencapai gain sebesar 75,5%. Nah, di sini kita bisa lihat hampir beggar ya. Tinggal 24,5% lagi saham Pak Lo Keng Hong ini jadi beggar di portonya beliau. Sedangkan kalau kita lihat kepemilikan sahamnya juga besarnya nggak main-main ya, mencapai 6%. Jadi memang cuannya beliau ini luar biasa gede sekali di sini. Nah, belajar dari Pak Lo Keng Hong gimana sih caranya beliau bisa identifikasi nih saham-saham yang potensi beggar atau beliau yakin untuk beli dalam jumlah besar. Setelah ini kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasi DILD ya. Apa yang membuat saham ini menarik banget di mata Pak Lo Keng Hong? Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental DILD. Kalau kita buka laporan keuangan satu-satu kan cukup makan banyak waktu ya.
Nah, jadi di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, RDFA adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya untuk analisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas ya, ada revenue, ada gross profit, operating profit, dan net profit. Ada data neraca juga seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, data arus kas, operasional, investment, dan financing, beserta dengan rasio-rasio analisa fundamental lainnya yang memudahkan kita buat analisa tentunya. Oh iya, just info, untuk yang update kuartal 1 tahun 2023 sudah rilis ya. Dan buat teman-teman yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham DILD dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Lalu kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita analisa, DILD. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data analisa fundamental penting buat si DILD ini. Dalam waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2019, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah. Di tahun 2023 juga sudah disetahunkan, jadi kita gampang kalau mau compare performa dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sini kita akan bahas dari sisi profitabilitas dulu ya. Kita lihat ada 4 komponen, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profitnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, untuk bagian revenue cukup menarik karena ada peningkatan kinerja growth dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 96%. Dari yang awalnya 3,1 triliun, di tahun 2023 berpotensi mencapai 6,1 triliun. Kenapa saya bilang berpotensi? Karena kan 2023 ini datanya masih kuartal 1 ya, jadi disetahunkan dikali 4, jadi berpotensi di 6,1 triliun kalau kinerjanya konsisten sampai akhir tahun. Dari sisi gross profit juga naik lumayan ya, 134%, operating profit naiknya juga lumayan lagi, 210%, dan net profitnya nih yang paling menarik. Dari yang awalnya tahun 2022 negatif atau rugi, sekarang jadi positif dan berpotensi di 122 miliar rupiah. Atau naik sebesar 223% nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, buat memudahkan analisa, kita bisa lihat grafiknya ya di bawah sini. Nah, dari tahun 2019 ke tahun 2020 penjualan meningkat ya, revenue yang warna biru, tapi net profitnya di sini turun dari 251 miliar turun jadi 77 miliar rupiah aja. Di tahun 2021 turun lagi tinggal 12 miliar untuk net profitnya, di tahun 2022 turun lagi bahkan sampai minus sampai 99 miliar rupiah. Nah, di sini menariknya, Pak Loh Heng Hong itu mulai akumulasi atau beli saham di tahun 2022 ya, yaitu tanggal 10 Agustus tadi beli banyaknya. Nah, atau bisa dibilang pada saat kondisi perusahaan masih merugi ya, atau sampai di sini trennya masih turun banget, dari 250 miliar turun sampai minus 99 miliar. Nah, tapi nggak disangka nih, di tahun 2023 ternyata angkanya berbalik turnaround ya. Dari sisi revenue juga naiknya signifikan, hampir 2 kali lipat, dan net profitnya dari minus naik jadi 122%, atau sudah lebih baik dibandingkan tahun 2020 lalu. Nah, kalau kita lihat data seperti ini kan jadi pertanyaan yang menarik ya. Apa yang membuat Pak Loh Heng Hong itu tertarik sama DILD? Padahal kalau kita lihat dari data tahun 2022, itu dari tren net profitnya itu aja sudah turun sampai negatif. Nah, apakah beliau bisa prediksi masa depan kalau di kuartal 1 itu bisa positif? Saya yakin sih jawabannya 100% nggak bisa ya, Pak Loh Heng Hong nggak bisa memprediksi masa depan. Nah, alasan kenapa Pak Loh Heng Hong itu tertarik sama saham DILD ini, kita bisa lihat di analisa-analisa selanjutnya ya. Ini dari sisi revenue, profitabilitas. Sekarang kita akan coba lanjut dari sisi neracanya. Nah, untuk neraca di sebelah kanan sini ya, ada 3 komponen juga, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini kita bisa lihat untuk asetnya ada penurunan ya, di kuartal 1 turun 4%, utangnya turun 10%, dan modalnya naik 1%. Nah, meskipun asetnya turun, tapi tergolong cukup bagus nih, karena utangnya turun cukup signifikan, sedangkan modalnya naik ya. Nah, meskipun modalnya naik, tapi kalau kita lihat dari segi angka ya, utangnya itu di tahun terakhir ada di 9,1 triliun, dan modalnya di 5,1 triliun. Jadi dari sisi utang juga masih lebih banyak utang dibanding modalnya, jadi punya resiko gagal bayar atau bangkrut. Nah, ini mungkin juga catatan ya buat teman-teman yang melirik DILD, karena ini tingkat hutangnya itu cukup lumayan lebih banyak dibandingkan modalnya. Apalagi dari sini kalau kita mau lihat ya secara tren untuk yang warna abu-abu nih modalnya, itu ternyata dari tahun 2019 itu turun ya, dari 6,1 triliun sekarang tinggal 5,1 triliun rupiah aja. Jadi trennya kurang baik dari segi ekuitas, dan dari segi hutang juga meskipun ada penurunan di tahun terakhir, tapi angkanya masih lebih tinggi nih dibandingkan tahun 2019 lalu. Oke, jadi dari sisi neraca juga kalau kita analisa tergolong kurang sehat ya, cukup riskan karena tingkat hutangnya cukup banyak. Selanjutnya, bagaimana dengan kondisi laporan arus kas perusahaan? Nah, arus kas ada di sebelah kanan ya. Ada 3 komponen juga, ada yang from operation, from investment, dan from financing. Sini kita akan coba lihat dari yang from operation dulu, atau yang warna biru. Sini angkanya naik turun ya. Di tahun 2019 angkanya negatif 500 miliar, positif dikit, positif banyak ya 779 miliar, negatif lagi 444 miliar, dan terakhir negatif lagi 20 miliar rupiah. Nah, untuk arus kas yang operation ini, kita harapannya adalah angkanya positif terus nih.
Kenapa? Karena kalau angkanya positif, berarti artinya lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis kan kita pengen bisnis kita cuan ya, atau lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Nah sebenarnya kalau dari sisi arus kasnya si DLD ini cukup meragukan nih, karena banyak kan yang negatif nih dibandingkan yang positif. Jadi untuk yang operation tidak ideal untuk DLD. Lanjut dari sisi investment kita bisa lihat angkanya juga naik turun ya. Di tahun 2019 positif tinggi, terus kemudian negatif, positif lagi kecil, negatif lagi, dan positif lagi. Nah buat yang investment ini kita harapannya angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif berarti ada uang yang keluar buat aktivitas investasi perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu, aktivitas investasi itu kan tujuannya baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa mendatang. Jadi kita harapannya angkanya negatif terus kalau bisa. Tapi sayang untuk DLD di sini juga nggak ideal ya, karena naik turun, ada angkanya positif. Bahkan di sini tahun 2019 angkanya cukup positif gede ya, berarti kemungkinan ada divestasi atau jualan aset di sini. Lanjut bagaimana dengan komponen arus kas dari financingnya? Nah, kita juga bisa lihat di sini ada naik turun ya, ada positif 2 tahun awal, lalu kemudian negatif, lalu positif, lalu negatif lagi. Nah, untuk financing ini kita juga harapannya angkanya negatif terus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar buat antara pembayaran dividen atau lunasin hutang. Nah, di sini kita bisa lihat dividen kan nggak dibagikan ya selama 4 tahun terakhir. Dan dari segi hutang juga kita bisa lihat kondisinya cukup tinggi. Jadi masih belum ideal juga nih untuk arus kas financingnya karena masih naik turun. Oke, lanjut bagaimana dengan kondisi profitability marginnya ya? Nah, sini kita juga bisa lihat margin profitabilitasnya ada 3 komponen, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, pertama kita coba lihat yang gross profit margin dulu ya, yang warna biru di sini angkanya lumayan konsisten di angka 40%, dan di tahun terakhir naik jadi 48%. Nah, ini lumayan oke ya, dan bagus, karena ini artinya dari 100% revenue atau pendapatan, ada sekitar 52% itu adalah biaya bahan baku. Nah, makanya 100 dikurang 52 jadi 48, yaitu gross profit marginnya mereka. Lalu kita turun ke warna oranye operating profit margin ya. Jadi gross profit margin dikurangi beban operasional. Ini juga trennya lumayan naik ya. Sempat turun sampai 16%, lalu berangsur-angsur naik sampai kondisi pada tahun 2019, yaitu di angka 32%. Dan sampai sini masih bagus ya, angkanya masih 2 digit. Nah, lanjut ke bagian net profit margin, dari yang awalnya 9%, turun ke 3%, turun ke 0, turun sampai minus ya. Tadi kan tahun 2022 negatif atau rugi. Di tahun 2023 balik positif, tapi angkanya cuma 2% aja nih, net profit marginnya. Ini ibaratnya misalnya jualan rumah 100 juta, untung bersihnya itu cuma 2 juta aja buat si DLD. Dan angka 2% ini sangat tidak menarik ya, karena sudah 1 digit doang dan di bawah 5% bahkan. Nah, teman-teman aja kalau misalnya masak nasi goreng sendiri ya di rumah lalu jual ke temennya lagi, pasti marginnya itu nggak pengen cuma 2%. Seenggaknya 50% ke atas lah buat makanan ya. Ini bahkan perusahaan besar cuma ngambil net profit margin sebesar 2% aja. Sangat tidak menarik menurut saya. Lanjut, bagaimana dengan kondisi return on equity ya, atau ROE-nya? Ini ada tren selama 5 tahun terakhir, kita bisa lihat trennya bahkan cenderung turun ya. Meskipun sudah berbalik positif dan angkanya masih kecil nih, hanya 2% aja. Nah, angka ROE 2% ini kembali sangat tidak menarik ya. Nah, kenapa sangat tidak menarik? Nah, bayangkan seperti ini. Ngapain teman-teman capek-capek buka bisnis ya, usaha, dengan keuntungan per tahun membalikan modal sebesar 2% aja. Mendingan deposito yang sudah bisa memberikan return 3%-an ke atas ya, tanpa ngapa-ngapain. Ini udah capek mikir, capek ngambil resiko, tapi keuntungannya cuma 2% aja ROE-nya. Jadi dari sisi ROE juga masih belum menarik buat DLD. Lanjut bagaimana dengan rasio hutang terhadap modalnya ya, atau debt to equity ratio. Ini adalah tren selama 5 tahun terakhir. Sempat tertinggi di tahun 2021 mencapai angka 2, sekarang tinggal 1,77. Bagus ya, ada penurunan, tapi angkanya masih di atas 1,5 nih, yaitu punya risiko cukup tinggi buat gagal bayar atau bangkrut. Karena memang modalnya di sini lebih kecil ya dibandingkan dengan hutangnya lebih banyak. Oke, jadi dari sisi analisa rasio debt to equity ratio masih tergolong cukup beresiko ya untuk DLD ini. Lanjut bagaimana dengan informasi pembagian dividen? Seperti yang tadi kita sudah sebutkan juga ya di awal, kalau memang DLD ini sudah dalam 4 tahun terakhir tidak membagikan dividen. Nah, di tahun 2023 ini bagi dividen apa enggak? Nah, kita tadi sudah lihat ya, di tahun 2022 laporan keuangannya rugi, ya sudah pasti tidak bagi dividen, karena tidak ada cuannya di situ. Nah, jadi ini otomatis bukan saham yang cocok buat dikoleksi para dividen hunter. Nah, dividen yield-nya juga jadi 0% ya, karena memang nggak bagi dividen dalam waktu 4 tahun terakhir. Oke, sekilas jadi kita udah lihat ya tadi ya, secara kinerja fundamental untuk saham DLD, baik itu dari sisi profitabilitas, dari neraca, dari arus kas, itu tidak menarik buat dilirik sebenarnya. Nah, tapi apa nih yang membuat Pak Loh Heng Hong itu tertarik banget sama DLD, bahkan berani untuk ngucurin duit banyak buat beli saham DLD sampai 6%-an lebih? Nah, seperti yang kita tahu, Pak Loh Heng Hong itu kan ikut alirannya Warren Buffett ya, seorang value investor yang lihat valuasi perusahaan.
Nah, sekarang kita akan coba lihat analisa secara valuasi ya. Apakah memang secara valuasi ini sangat menarik banget buat investor value? Nah, buat lihat rasio valuasi juga ada di sini ya. Kita lanjut ke bagian rasio valuasi yang pertama, price to book value atau PBV. Kita bisa lihat trennya selama 5 tahun terakhir. Nah, sekilas dari awal tahun 2019 juga sebenarnya saham ini sudah murah ya secara PBV, hanya dihargai 0,44 kalinya. Lalu di tahun 2021 di 0,31, di tahun 2022 bahkan masih 0,35 ya. Dan setelah kenaikan yang cukup signifikan kemarin pun sekarang angkanya masih di 0,52. Masih tergolong cukup murah. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama rasio PBV, cara baca itu gampang. Kita berpatokan pada angka 1. Kalau angka PBV-nya di kisaran 1 sampai 1,3, berarti harga saham saat itu masih tergolong wajar ya. Nggak kemahalan, nggak kemurahan juga. Tapi kalau sudah mulai di bawah 1 itu sudah mulai murah. Apalagi kalau sudah mulai di bawah 0,7 ya, itu sudah makin murah lagi. Dan ini posisinya di bawah 0,5 ya. Kemarin Pak Loh Heng Hong beli di 0,35. Nah, misalnya dengan kondisi Pak Loh Heng Hong beli di 0,35, misalnya kalau harga sahamnya balik aja ke harga wajar ya, di angka 1 PBV-nya, maka punya potensi gain sebesar beggar ya, hampir 200% lebih nih. Dari 0,35 ke angka 1, itu kan 2 kali lebih ya, lipat gainnya. Jadi memang secara valuasi, Pak Loh Heng Hong itu masuk di valuasi yang sangat murah dan menarik banget. Oke, jadi untuk rasio PBV masih sebenarnya sangat menarik ya. Untuk DL ini masih di 0,52. Kalau balik ke angka 1, itu gainnya juga lumayan ya, menyentuh 90-an%. Nah, seperti yang Pak Loh Heng Hong sering bilang juga ya, carilah saham yang harganya harga bajai, tapi kualitasnya kualitas Mercy. Dan itu memang beliau praktekkan, memang nih harganya bajai banget ya, murah banget di sini. Lanjut, bagaimana dengan rasio valuasi yang kedua, yaitu pakai PE ratio atau price to earning ratio. Nah, sini ada tren ya selama 5 tahun terakhir. Di tahun 2021 dan tahun 2022 anomali ya. Dari tahun 2021 dan tahun 2022 angkanya anomali ya. Karena di tahun 2021 net profitnya kecil banget. Dan di tahun 2022 net profitnya negatif. Jadi ini bisa kita abaikan untuk tahun 2021 dan tahun 2022-nya. Selama 5 tahun terakhir kita bisa lihat trennya ya. Angkanya di atas 10 terus ya. Bahkan paling tinggi di angka 29,7 dan sekarang posisinya di angka 22 kali untuk PE rasionya. Nah, buat teman-teman yang nggak familiar ya, untuk baca PE rasio juga gampang, kita berpatokan pada angka 10-13. Nah, kalau angkanya di 10-13, harga sahamnya tergolong harga wajar ya, nggak mahal, nggak murah. Dan kalau sudah mulai di atas 13, itu sudah mulai masuk ke area mahal. Nah, untuk PE rasionya DLD ini per video dibuat ada di angka 22 kali, atau tergolong sangat mahal nih, dibandingkan dengan earnings perusahaan. Nah, tadi dari sisi PBV bilang saham ini murah ya, tapi dari sisi PE ratio mengatakan saham ini mahal. Nah, jadi lebih percaya yang mana? Nah, buat teman-teman yang cukup menggeluti value investor cukup lama, kita cukup tahu ya, kalau dari sisi saham-saham yang sifatnya siklikal atau punya siklus naik turun, untuk PE ratio kita bisa analisanya secara terbalik ya. Jadi ketika contohnya saham batubara kemarin ketika PE rasionya tinggi, itu sebenarnya valuasinya lagi murah. Sedangkan PE rasionya kalau lagi rendah seperti kemarin ya sebelum drop itu tergolong sangat mahal. Nah, jadi bacaan PE ratio yang terbalik ini merupakan cara dalam menganalisa saham siklikal khususnya. Dan saham properti merupakan saham siklikal. Jadi memang untuk PE ratio properti DLD ini di angka 22 kalau kita baca terbalik, jadi memang masih murah nih. Karena angkanya di sini besar ya, 22 kali. Jadi baik secara PBV maupun PE ratio, saham DLD ini masih tergolong murah ya secara valuasi. Nah, tapi emang benar Pak Loh Heng Hong seorang value investor berpegangan pada valuasi doang. Padahal secara kinerja tadi kan kita bisa lihat cukup tidak menarik sekali ya. Nah, menurut analisa saya pribadi, saya yakin Pak Loh Heng Hong itu tidak hanya berpegang pada valuasi doang. Satu, secara valuasi memang harus murah, itu yes. Tapi secara fundamental harus punya hal yang dipegang ya, untuk meminimalisir resiko dari penurunan harga saham. Nah, khususnya untuk saham DLD ini, kalau teman-teman coba bedah laporan keuangan perusahaan lebih lanjut ya, dari sisi aset dan persediaan. Nah, persediaan ini buat saham properti itu biasanya kan tanah dan bangunan ya. Nah, di situ kita bisa cek, untuk persediaan ini, angkanya itu mencapai 3 triliunan rupiah lebih nih. Sedangkan secara market cap, kalau kita beli saham DLD ini secara penuh ya, 100% kita beli, itu nominalnya cuma 2 triliunan rupiah teman-teman. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, market cap DLD ini per video dibuat ada di angka 2,67 triliun rupiah. Dan dari sisi asetnya sendiri, kita bisa baca di atas ya, asetnya itu saat ini sebesar 15,7 triliun rupiah. Dan bahkan untuk ekuitasnya sendiri atau modalnya juga masih gede ya, 5,1 triliun atau dalam artian hampir 2 kali lipat dari harga market cap per video dibuat. Nah, itu satu ya, sudut pandang value investor yang lebih dalam. Dan satu lagi, itu terkait dengan profitabilitas perusahaan. Nah, tidak ada orang yang bisa memprediksi kalau perusahaan itu bakal bisa untung atau rugi di masa depan. Tapi kalau teman-teman misalnya tahu ya, cara pencatatan keuntungan perusahaan buat perusahaan properti itu cukup unik dibandingkan dengan emiten lainnya. Yaitu ketika perusahaan mendapatkan uang muka ya dari seorang calon pembeli, itu keuntungan uang mukanya itu nggak boleh ditulis sebagai keuntungan. Dan baru bisa dicatatkan sebagai keuntungan setelah dilakukan serah terima unit nih.
Nah, jadi ketika duit dari DP itu diterima oleh perusahaan, itu dianggapnya sebagai hutang atau liabilitas. Nah, ketika kuncinya sudah telah terima ke unit, barulah keuntungan uang muka ini dimasukkan dalam profitabilitas perusahaan. Nah, makanya bisa jadi di tahun 2022 ini sebenarnya ada banyak penjualan, ada banyak uang DP yang masuk. Tapi karena masih belum serah terima, jadi belum bisa dicatatkan sebagai keuntungan perusahaan di tahun 2022 dan menyebabkan angkanya negatif nih. Nah, di tahun 2023 kebetulan sudah serah terima unit nih. Maka bisa ditulis sebagai keuntungan perusahaan. Maka meledaklah revenue sampai net profitnya perusahaan. Nah, jadi itu tips and trick ya, buat bisa analisa saham properti dari sisi siklusnya, dan dari sisi persediaannya juga ya, dan pencatatan keuangan akuntansinya mereka. Dan ini saya jamin nggak ada yang ngajarin kalau teman-teman nggak baca dan ngulik sendiri ya, analisa laporan keuangan perusahaannya. Nah, jadi ini bonus ya, buat teman-teman yang nonton videonya sampai detik ini, informasi buat teman-teman gimana cara analisa saham properti buat lebih mendalam lagi. Dan seperti biasa, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya melakukan analisa saya pribadi. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi analisa fundamental dan valuasi saham DILD versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan yang update kuartal 1 tahun 2023-nya sudah rilis ya. Dan sejauh ini sudah ada 700-an emitennya rilis laporan keuangannya. Dan buat teman-teman yang pesan, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampel dulu, gratis ya. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham DILD ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.